Valencia kembali menunjukkan sisi paling kerasnya. Garis finish sudah begitu dekat, tensi makin tinggi, dan para pembalap mulai mempertaruhkan semuanya. Tapi justru di momen krusial itulah, satu nama Indonesia yang sedang naik daun harus menerima kenyataan pahit. Kiandra Ramadipa, yang sejak awal tampil penuh percaya diri dan agresif, justru terjerat insiden yang membuat seluruh padok terdiam. Sekali lagi, sirkuit Ricardo Tormo membuktikan bahwa satu lap dapat mengubah seluruh musim. Apa yang membuat insiden ini begitu besar? Bukan sekedar crash. Ini tentang momen ketika semua mata sedang tertuju pada seorang pembalap muda yang sedang membangun reputasi. Ketika langkah menuju podium tampak terbuka luas, ketika konsistensi dan ketenangan diuji di titik paling menentukan. Dan tepat di situ, satu kesalahan kecil, satu kontak, satu manuver terlambat menghasilkan drama yang mengguncang. Kita akan membedah semuanya. Apa yang terjadi, mengapa penting, dan bagaimana insiden ini bisa menjadi titik balik besar dalam perjalanan karir Kiandra ke depan. Momen yang mengubah segalanya. Semuanya berawal dari ritme balap yang sangat solid. Kiandra memulai dengan tempo stabil, mendorong limit motor tanpa kehilangan kontrol. Saat beberapa pembalap mulai goyah di pertengahan lap, ia justru tampil semakin matang, masuk dengan percaya diri ke zona top 5. Puncaknya datang ketika ia menyalip dua pembalap sekaligus dalam satu rangkaian sektor, membuatnya melesat ke posisi 3 besar. Momen itu bukan sekedar overtake, itu sinyal bahwa ia siap bermain di level tertinggi. Namun, seperti yang sering terjadi di Valencia, jarak antar pembalap nyaris tidak ada. Slipstream saling bertukar, pengereman makin dalam, dan adu racing line makin berbahaya. Di titik itulah situasi menjadi rapuh. Ketegangan memuncak, ritme balap berubah cepat, dan satu celah kecil menjadi awal masalah besar. Ketika Kiandra mulai bertahan dari gempuran belakang, kontak kecil terjadi. Tidak dramatis, tidak ekstrim, tapi cukup untuk mengganggu keseimbangan motor. Beberapa detik kemudian, semuanya pecah dalam hitungan ruas tikungan. Segala peluang langsung hilang. Mengapa insiden ini jadi sorotan? Yang membuat kejadian ini begitu disorot adalah konteksnya. Kiandra bukan datang ke Valencia sebagai pembalap yang sekedar ikut balapan. Ia datang dengan momentum, performa kuat, dan ekspektasi tinggi dari pecinta balap Indonesia. Selama beberapa putaran terakhir musim ini, grafik performanya terus naik, konsistensi makin baik, confidence makin matang, dan ritme balap semakin mendekati level pembalap Eropa yang lebih berpengalaman. Insiden ini seperti memotong garis progres yang sedang menanjak. Selain itu, posisi ketika crash terjadi tidak bisa diabaikan. Ini bukan di lap awal, bukan akibat start buruk, bukan karena kesalahan besar. Ini terjadi saat berebut podium, saat tensi paling tinggi, dan saat karakter pembalap muda diuji. Crash seperti ini menunjukkan bahwa Kiandra berada tepat di gerbang level yang lebih tinggi, tetapi juga bahwa ketenangan di fase akhir balapan masih perlu diasah. Karena perburuan podium adalah permainan mental, cepat saja tidak cukup, kontrol di bawah tekanan justru menentukan segalanya. Tekanan podium, faktor penentu. Tekanan podium selalu menghadirkan dinamika unik. Pembalap yang sebelumnya tampak nyaman, tiba-tiba berubah lebih agresif, lebih waspada, dan seringkali lebih tegang. Kiandra berada di momen itu. Setiap tikungan bukan lagi soal mencetak waktu, tetapi menjaga peluang tetap hidup. Ia dikepung pembalap Eropa dengan pengalaman bertahun-tahun dalam duel ketat. Mereka membaca setiap gerakan, memaksa Kiandra mengambil keputusan dalam milidetik. Di sisi lain, pembalap muda selalu ingin membuktikan diri. Adrenalin memuncak, perhitungan berubah sepersekian detik, dan celah yang harusnya dibiarkan bisa tiba-tiba dianggap sebagai peluang. Tekanan seperti ini membuat manuver kecil berdampak besar.
Ketika pembalap di belakang mencoba masuk terlalu dekat dan Kiandra menutup racing line untuk bertahan, dinamika itu menciptakan friksi. Dari sinilah insiden berawal. Tanpa perlu drama berlebihan, cukup ketegangan alami balapan untuk membuat sebuah kesalahan terjadi. Drama di tikungan panas Valencia. Di sektor tengah, Valencia terkenal dengan kombinasi tikungan yang memaksa pembalap menjaga flow. Terlalu lambat, Anda disalip. Terlalu cepat, Anda kehilangan grip. Dan tepat di sektor itulah, situasi Kiandra memanas. Ketika satu pembalap mencoba masuk dari sisi dalam, Kiandra mempertahankan line ideal. Pergerakan ini normal, tetapi jarak yang sangat tipis membuat kontak tidak terhindarkan. Motor Kiandra terlihat sedikit goyang, hanya sedikit, namun di level kompetisi seketat ini, sedikit saja sudah cukup. Setelah itu, efek domino mulai terasa. Ban belakang kehilangan traksi, posisi tubuh berubah, dan keseimbangan terganggu. Dalam sepersekian detik, motor tidak lagi stabil. Kiandra berusaha memperbaiki posisi, tetapi momentum sudah hilang. Motor akhirnya terpeleset keluar lintasan. Para komentator langsung naik suara. Pedok terdiam. Fans Indonesia yang menonton dari rumah langsung berhenti bernapas sejenak. Crash ini bukan yang terbesar, bukan yang paling dramatis, tetapi timingnya membuatnya terasa jauh lebih berat. Dampak instan terhadap balapan. Begitu Kiandra terjatuh, balapan berubah total. Grup depan langsing terpecah karena ritme yang tadinya dipaksakan oleh kehadiran Kiandra kini hilang. Pembalap lain mulai memainkan strategi baru. Sementara itu, kamera beralih ke Kiandra yang mencoba bangkit sambil memeriksa kondisi dirinya dan motor. Dari gesturnya terlihat jelas, ia kecewa tapi tetap tenang. Cara ia merespon insiden ini menunjukkan kematangan, tidak menyalahkan siapapun, tidak mencoba membesar-besarkan situasi. Sayangnya, ini berarti peluang podium langsung hilang. Tambahan poin penting juga lenyap begitu saja. Dalam balapan di level ini, poin akhir musim bisa menentukan masa depan. Crash seperti ini membuatnya harus menutup musim tanpa hasil yang sebenarnya sangat mungkin ia raih. Namun, masih ada satu hal yang lebih penting, reaksi publik. Banyak pengamat sepakat bahwa performanya sebelum insiden jauh lebih penting daripada crash itu sendiri. Itu tanda bahwa ia sudah siap bersaing di papan atas. Efek jangka menengah bagi Kiandra. Kejadian seperti ini selalu meninggalkan jejak psikologis. Tidak peduli seberapa berpengalaman seorang pembalap, crash saat peluang terbuka lebar akan selalu terasa pahit. Tapi disinilah identitas pembalap besar dibentuk. Para mentor balap selalu mengingatkan, yang paling menentukan karir bukan crashnya, tetapi bagaimana Anda bangkit setelah crash. Untuk Kiandra, ini bisa menjadi bahan bakar. Ia sudah membuktikan bahwa ia bisa bersaing, bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai ancaman nyata untuk posisi 3 besar. Dari sisi teknis, tim juga mendapatkan data baru, di mana ritme mulai turun, di mana tekanan mulai tinggi, bagaimana komunikasi radio di akhir lap. Semua ini menjadi dasar evaluasi. Dalam kompetisi Eropa, pembalap yang cepat bukanlah yang paling unggul. Yang paling konsisten dan paling kuat mentalnya lah yang sukses. Insiden ini memberi Kiandra gambaran jelas tentang apa yang perlu diperbaiki untuk musim depan, baik dari sisi keputusan akhir balapan maupun kesiapan menghadapi duel keras. Perspektif tim dan strategi musim depan. Bagi tim, insiden seperti ini adalah bagian dari proses. Tidak ada pembalap muda yang langsung sempurna di level Eropa. Mereka melihat crash Kiandra bukan sebagai kekurangan, melainkan sebagai data progres. Tim kemungkinan akan mengevaluasi pendekatan balapan, apakah ia perlu lebih konservatif di lap-lap akhir, apakah harus lebih agresif saat mempertahankan posisi, atau justru perlu ritme yang lebih stabil agar tidak terjebak dalam duel berbahaya. Selain itu, tim juga akan menilai pengaturan motor, pemilihan ban, dan strategi slipstream. Semua faktor itu berperan dalam duel dengan pembalap Eropa.
Mereka tahu Kiandra punya kecepatan. Yang sekarang perlu diasah adalah ketajaman membaca situasi dan keberanian mengambil keputusan yang paling menguntungkan. Dengan modal seperti itu, ia akan tumbuh menjadi pembalap yang lebih tangguh dan lebih kompleks, kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level MGP Academy atau kelas Eropa tingkat lanjut. Peluang comeback dan narasi baru. Setiap pembalap besar punya satu momen pahit yang menjadi titik balik karir, dan bagi Kiandra, momen itu bisa jadi adalah Valencia. Crash ini membuka ruang bagi narasi baru, pembalap Indonesia yang jatuh saat hampir menyentuh podium, kemudian bangkit dan menjadi lebih kuat. Ini bukan sekedar harapan manis, ini skenario yang sering terjadi dalam dunia balap. Banyak pembalap Eropa yang meraih karir puncak justru setelah mengalami insiden besar seperti ini. Jika Kiandra belajar dengan cepat, ia akan kembali ke lintasan dengan lebih tajam, lebih sabar, dan lebih matang. Comeback seperti itu akan mencuri perhatian bukan hanya dari fans Indonesia, tetapi juga tim-tim besar yang mencari pembalap muda berbakat. Dunia balap Eropa selalu suka dengan karakter pekerja keras yang tumbuh dari kesalahan. Dan Kiandra memiliki semua fondasi itu. Crash ini bisa menjadi bagian penting dalam perjalanan panjangnya menuju panggung yang lebih besar. Apa berikutnya? Valencia kali ini memang memakan korban, tetapi korban itu bukan cerita akhir. Ini adalah awal dari fase baru bagi Kiandra Ramadipa. Ia sudah menunjukkan kualitas, keberanian, dan potensi untuk masuk jajaran pembalap muda terbaik di Eropa. Insiden ini hanya mempertegas bahwa ia berada di level yang tepat, level di mana setiap detail menentukan dan setiap kesalahan menjadi pelajaran mahal. Kini, seluruh perhatian menuju musim berikutnya. Mampukah Kiandra menjadikan Crash ini sebagai motivasi? Mampukah ia kembali dengan mental yang lebih kuat? Jika iya, maka kita sedang menyaksikan lahirnya satu nama yang akan menjadi kebanggaan Indonesia di lintasan internasional. Satu hal pasti, cerita Kiandra belum selesai. Justru sekarang, bab baru itu sedang dimulai.